Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimadina Al-Kausar dengan NPM 14061019060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai BLAS. Topik mengenai BLAS akan saya bahas menjadi 4 bagian, lebih tepatnya pada menjadi 3 bagian, yaitu pengertian, penjelasan singkat, lalu langkah kerja, dan terakhir saya akan mencantumkan referensi. Oke, langsung saja yang pertama mengenai pengertian dari BLAS. BLAS ini merupakan singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool, di mana merupakan program untuk pencarian kemiripan sequence atau sequence similarity dari nukleotida yang kita punya. BLAS ini juga merupakan program untuk mengidentifikasi gen dan karakter genetik. Nah, sebagai contoh, misal kita melakukan penelitian. Nah, hasil pencarian gen itu nanti kita sequencing, lalu nanti kita akan mendapatkan urutan nukleotida. Nah, kemudian urutan nukleotida yang kita dapat itu, nanti kita pengen tahu nih apakah itu termasuk, kita pengen tahu hasil urutan nukleotida itu termasuk spesies apa atau genus apa gitu. Nah, untuk melakukan itu kita gunakan BLAST. Oke, di sini ada 5 program utama dari BLAST, ada BLAST-N, BLAST-P, BLAST-X, T-BLAST-N, dan T-BLAST-X. Yang pertama itu ada BLAST-N atau nukleotida BLAST. Itu membandingkan sequence DNA nukleotida yang kita punya dengan sequence DNA nukleotida yang ada dalam database GenBank. Lalu yang kedua ada BLAST-P atau protein BLAST, yaitu membandingkan sequence asam amino atau protein dengan sequence protein yang ada di database. Lalu ada BLAST-X. BLAST-X itu membandingkan translasi sequence DNA nukleotida dengan sequence protein dari database. Nah, sini ternyata. Selanjutnya ada T-BLAST-N. T-BLAST-N ini membandingkan sequence protein yang kita punya dengan sequence DNA nukleotida dari protein yang ada di database. Selanjutnya ada T-BLAST-X. T-BLAST-X ini membandingkan translasi 6' 6' dari nukleotida. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah kerja agar lebih mudah memahami mengenai penggunaan BLAST. Untuk melakukan BLAST, kita cari dulu di Google. Kita ketikkan saja BLAST. Nah, dari hasil pencarian yang paling atas ini ada BLAST. Nah, ini yang kita cari, jadi kita langsung klik saja. Ini adalah tampilan awal dari BLAST. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, BLAST ini mencari kemiripan sequence atau sequence similarity dengan membandingkan urutan nukleotida atau protein dengan sequence database. Nanti didapat juga perhitungan dari signifikansi statistiknya. Nah, di bawahnya di sini ada program utama dari Nah, di sini ada program utama dari BLAST. Ada nucleotide BLAST atau BLAST-N, ada juga BLAST-P, protein BLAST, ada BLAST-X, T-BLAST-N, dan ada juga nanti T-BLAST-X. Nah, kali ini kita akan membahas penggunaan dari BLAST-N. Maka kita klik saja nucleotide BLAST. Nah, setelah kita klik, kita diarahkan ke halaman di mana kita bisa melakukan BLAST. Nah, di sini ada berbagai opsi. Yang paling atas di sini ada entry query sequence. Di sini kita memasukkan sequence yang akan kita BLAST. Nah, ada dua cara memasukkannya. Pertama itu dengan mengcopy sequence yang kita miliki ke dalam kotak ini, atau bisa juga kita upload file yang berisi dengan sequence. Oke, karena kita akan menggunakan BLAST-N, maka kita perlu mencari sequence nukleotidanya terlebih dahulu.
yang akan kita gunakan. Nah, untuk mendapatkan sequence nukleotida, maka kita akan masuk ke situs NCBI. Kita cari saja NCBI di Google, kita ketikkan. Nah, yang paling atas di sini kita bisa lihat ada NCBI, kita klik saja. Nah, oke, di sini, di bagian sini kita pilih nukleotida. Kita cari saja, nah ini, karena ini yang kita butuhkan. Oke, langsung saja di bagian kolom pencarian, kita ketikkan sebagai contoh, Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis ini salah satu spesies bakteri dari genus Staphylococcus yang diketahui itu bisa menyebabkan infeksi oportunistik, yaitu menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gitu. Nah, setelah kita ketikkan ini, kita langsung saja search. Nah, dari hasil pencarian kita bisa lihat banyak yang kita peroleh. Nah, hasil pencarian ini juga tidak hanya seputar Staphylococcus epidermidis, tapi juga yang berkaitan dengan itu. Kalau misalnya kita lihat lagi, ini banyak hasilnya ya. Nah, misalnya kita ambil yang ini saja, yang nomor 2. Kita klikkan langsung saja. Nah, di sini kita diarahkan kepada GenBank nukleotida, muncul halaman informasi mengenai Staphylococcus epidermidis. Nah, terlihat bahwa sequence ini terdiri dari 7.209 base pair atau urutan basa. Ini bisa lihat di bagian lokus ya, banyak sequence-nya atau query-nya. Nah, untuk informasi-informasi di sini tidak akan saya jelaskan karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh Bu Anin. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita gunakan untuk melakukan BLAST? Kita itu membutuhkan FASTA-nya. Nah, di bagian kiri atas, di sini kita bisa melihat ada tulisan FASTA. Kita klikkan saja di sini. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman yang berisi FASTA dari Staphylococcus epidermidis. Bisa dilihat pada baris pertama ini berisikan informasi mengenai identitas dari nukleotida Staphylococcus epidermidis. Nah, pada baris kedua sampai ke terakhir pada basa yang ke 7209, dari baris kedua sampai baris terakhir itu maksudnya terdiri dari basa sampai ke basa 7209. Untuk melakukan BLAST ada 2 cara tadi. Yang pertama itu mengkopinya, lalu yang kedua itu mendownloadnya. Untuk mengkopinya kita bisa langsung copy saja dari basa pertama sampai basa terakhir. Kita copy, lalu kita pastekan ke bagian query sequence di BLAST, di halaman BLAST tadi sebelumnya. Nah, untuk download, kita bisa ke bagian send to, terus ke file, lalu pilih format FASTA, lalu kita create file untuk mendownloadnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi cara. Di bagian kanan kita bisa lihat ada tulisan Run BLAST. Di sini, ketika kita klikkan, kita akan langsung diarahkan ke halaman BLAST untuk langsung melakukan BLAST. Nah, karena ini cara paling cepat, saya memilih ini. Jadi kita langsung klikkan saja. Di sini bisa kita lihat, di bagian Enter Query Sequence, sudah terisikan oleh accession number dari GenBank yang sudah kita pilih tadi. Nah, untuk job title, bisa kita isikan, bisa juga tidak. Di sini saya tidak saya isikan. Lalu di sini juga bisa kita lihat ya, ada opsi-opsi lain. Nah, untuk opsi-opsi ini, kita default-kan saja sesuai bawaannya. Lalu di bagian
Optimize for di sini ada 3 pilihan, ada highly similar sequence atau megablast. Nah, jadi nanti di sini hasilnya itu kemiripannya sangat tinggi. Kalau di sini ada more dissimilar sequence atau discontiguous megablast, di sini nanti kemiripannya akan lebih renggang. Lalu yang ketiga di sini ada somewhat similar sequence atau blast end. Nah, di sini nanti kemiripannya akan lebih renggang lagi dari more dissimilar sequence. Karena saya ingin kemiripannya tinggi, maka akan saya pilih yang highly similar sequence. Nah, kita pilih saja yang ini. Lalu setelah selesai, setelah kita masukkan semua yang dibutuhkan pada opsi-opsi ini, kita langsung saja melakukan blast. Kita klikkan saja blast. Nah, ini adalah proses blast. Proses blast, proses pencarian kemiripan nukleotida query yang tadi sudah kita inputkan. Nanti akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database. Kita tunggu saja. Di sini masih buffering. Atau agar lebih cepat, sebelumnya saya sebenarnya sudah mencari. Di sini ini sudah ada hasilnya. Oke, akan saya jelaskan. Di sini hasil blast ini umumnya itu menghasilkan lebih dari satu sekuensi yang bersesuaian. Bisa dilihat di sini banyak sekali sekuensi yang bersesuaian. Informasi dari hasil blast itu di sini ada bagian description, ada graphic summary, ada alignment, ada taxonomy. Nah, untuk bagian description di sini ada informasi mengenai score, query coverage, e-value, percent identity, ya percent identity. Nah, untuk skor di sini itu menjelaskan mengenai jumlah keselarasan semua segmen dari urutan database yang cocok dengan urutan nukleotida. Nah, nilai skor ini menunjukkan keakuratan nilai penjejaran sequence berupa nukleotida yang tadi kita inputkan, yang tadi kita cari, dengan sequence nukleotida yang ada di dalam GenBank. Nah, semakin tinggi nilai skor di sini, nilai skor yang diperoleh, maka semakin tinggi juga tingkat homologi kedua sequence. Lalu di sini ada query coverage. Query coverage ini adalah persentase dari panjang nukleotida yang selaras dengan database yang ada dalam BLAST. Lalu di sini ada e-value. E-value ini nilai dugaan yang memberikan ukuran statistik yang signifikan terhadap kedua sekuen. Nah, nilai e-value ini kalau semakin tinggi nilainya, maka dia itu akan semakin rendah tingkat homologinya antar sequence. Nah, kalau nilai e-value-nya semakin rendah, maka tingkat homologi antar sequence-nya akan semakin tinggi. Gitu. Nah, di sini berarti bisa kita lihat bahwa skor tertinggi itu dimiliki oleh ini skor tertinggi. Skor tertinggi itu dimiliki oleh Staphylococcus epidermidis strain ESURV P30825. Berarti menunjukkan bahwa sequence yang dimilikinya itu punya homogenitas yang paling mirip dengan sequence yang kita cari. Nah, selanjutnya untuk query coverage ini yang paling tinggi juga sama, yaitu Staphylococcus epidermidis strain ESURV P30825 dengan besar query coverage mencapai 100%. Tadi query coverage itu persentase dari panjang nukleotida yang selaras dengan database yang terdapat pada BLAST. Selanjutnya di sini juga bisa kita lihat nilai e-value. Nilai e-value di sini dari atas sampai bawah jika kita lihat itu bernilai 0. Yang artinya sequence tersebut identik dengan sequence yang kita cari. Nah, selanjutnya terakhir di sini ada percent identity.
Di sini itu menunjukkan, person identity ini menunjukkan kecocokan antara sequence query dengan sequence database. Nah, di sini bisa kita lihat yang terbesar itu adalah 99,89% yang dimiliki oleh Staphylococcus epidermidis strain C3937. Oke, selanjutnya ada graphic summary. Untuk melakukan graphic summary, pertama kita harus select dulu. Select all atau enggak select beberapa yang kita ingin lihat grafiknya. Di sini saya pilih semuanya. Setelah kita select, kita bisa langsung lihat ke graphic summary. Nah, untuk tingkat homologi sequence itu bisa kita lihat dari nilai yang tertera juga warna pada grafik. Nah, di sini dari score alignment, ini bisa kita lihat ada kurang dari 40, 40 sampai 50, 50 sampai 80, 80 sampai 200, dan lebih besar sama dengan 200. Di sini nilai pada grafik itu yang berada di bawah 50, yang berada di bawah 50 itu menunjukkan tingkat homologi kedua sequence itu rendah. Nah, sedangkan ya di sini ditunjukkan dengan warna biru dan juga hitam. Untuk yang warna hijau, warna ungu, warna merah itu menunjukkan tingkat homologi antar sequence itu semakin tinggi. Yang merah itu berarti yang paling tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna ungu. Di sini juga ada yang hanya berwarna merah dan berwarna ungu di sini. Nah, selanjutnya terakhir itu ada alignment. Alignment di sini itu adalah penjajaran. Nah, jadi penjajaran rantai nukleotida itu ada dari rantai basa pertama, ya rantai basa pertama atau yang ini, sampai rantai basa yang terakhir. Rantai basa terakhir di sini yang bisa kita lihat yang ke 7209. Nah, pada BLAST itu penjajaran hanya ada 2 rantai nukleotida, yaitu ada query, ada juga subject. Nah, untuk query ini itu rantai nukleotida yang kita miliki. Nah, kalau subjek ini rantai nukleotida yang ada dalam database. Nah, untuk rantai nukleotida itu ada 3 macam. Yang pertama, kalau basa di rantai nukleotida query ini, rantai nukleotida query yang ini itu sama dengan rantai nukleotida yang hasil BLAST, maka akan ditandai dengan garis lurus seperti yang ini. Nah, kalau rantai basanya berbeda atau gak match, itu biasanya ditandai dengan tidak adanya garis lurus. Gak match itu misal gak ada pasangannya, misalnya ini timin, nah gak ada pasangannya, nanti itu gak ada tanda garis lurusnya. Untuk melihatnya, misalnya kita ambil dulu di description, kita cari yang nilai person identity-nya kecil, lebih kecil, atau query coverage-nya yang kecil. Misal kita cari di bagian bawah, bisa kita pilih yang ini. Kita kembali ke bagian alignment. Nah, di sini kita bisa lihat rantai basanya ada yang tidak ada garis lurus. Nah, di sini rantai nukleotida yang kita punya itu timin. Nah, sedangkan rantai nukleotida dari hasil BLAST itu hasil BLAST itu sitosin. Nah, karena tidak match, sehingga tidak ada tanda garis lurusnya. Begitu. Nah, ada juga yang terakhir, yang ditandai dengan tanda strip.
Nah, kalau misalnya kita cari misalnya, ini ditandai dengan tanda strip. Tanda strip ini melambangkan adanya gap atau nggak ada pasangannya. Oh ya, mohon maaf tadi sebelumnya saya salah menjelaskan. Kalau yang tidak ada garis lurus ini bukan berarti nggak ada pasangannya, tapi maksudnya pasangannya nggak match. Yang satunya timin, yang satunya sitosin. Atau enggak, misalnya ini, satunya timin, yang satunya adenin. Begitu. Nah, kalau yang ini, yang tanda strip ini berarti dia nggak punya pasangannya. Ya, sekian penjelasan mengenai BLAS dan juga langkah-langkah kerjanya. Semoga tadi bisa dipahami mengenai penjelasannya. Di sini juga ada referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.